Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Zahra Daraini dengan NIM 202031155 kelas D jurusan Teknik Informatika. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan mengenai materi signal encoding. Yang pertama ada skema encoding, merupakan sebuah proses yang sulit dalam suatu algoritma genetika, yang dimana proses encoding ini akan menghasilkan string yang disebut dengan krosom, dan setiap krosom mengandung bit yang juga disebut dengan gen, sehingga dapat disimpulkan bahwa string terdiri dari sekumpulan bit. Dapat dilihat pada dua gambar di bawah ini. Dalam skema encoding terdiri dari macam-macam teknik encoding. Yang pertama ada non-return to zero. Nah, dalam teknik non-return to zero ini terdiri dari dua teknik pula. Yang pertama ada non-return to zero level atau biasa disebut dengan NRZL, yang dimana merupakan sebuah kode dengan yang memiliki tegangan negatif dan positif, digunakan untuk mewakili binary yang berbeda. Adapun jenis-jenis NRZL ini, yang pertama ada dua tegangan yang berbeda, yang dimana terdiri dari bit 0 dan bit 1. Yang kedua tegangan konstan selama interval bit, dan yang ketiga tidak ada transisi, yaitu tegangan no return to zero, atau dapat dikatakan ketika ketiadaan voltage dapat digunakan untuk menampilkan biner 0 dan voltage positif konstan untuk menampilkan biner positif. Yang kedua ada non-return to zero inverted atau NRZI, yang dimana merupakan sebuah kode yang bertransisi ketika bertemunya tegangan voltage yang disimpulkan menjadi biner 1 atau low ke high atau high ke low, dan tidak akan melakukan transisi ketika tidak ada tegangan voltage, sehingga NRZI ini merupakan salah satu contoh dari differential encoding. Dalam NRZI ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Yang pertama, kelebihan yang dimiliki NRZI yaitu lebih kebal terhadap noise dan tidak dipengaruhi oleh level tegangan. Dan kekurangannya, keterbatasan dalam komponen DC dan kemampuan sinkronisasi yang baik. Dapat dilihat gambar untuk NRZL dan NRZI. Selanjutnya ada multi-level binary. Nah, dalam teknik multi-level binary ini terdiri dari dua teknik. Yang pertama ada bipolar AMI. Dalam bipolar AMI ini terdiri dari beberapa jenis-jenis. Yang pertama, teknik yang diarahkan untuk mengatasi ketidakefisien kode NRZ. Yang kedua, kode biner 1 ditampilkan melalui pulsa positif dan negatif. Dan yang ketiga, pulsa biner 1 harus berganti-ganti polaritasnya. Yang keempat, membutuhkan bandwidth yang lebih kecil daripada bandwidth NRZ. Yang kelima, tidak memiliki komponen DC yang murni karena sinyal biner 1 selalu berganti voltage dari positif N ke negatif. Dan yang terakhir, untuk mendeteksi error yang membutuhkan alat sederhana karena bersifat pulsa yang selalu berganti-ganti. Yang kedua ada pseudo ternary, yang dimana terdiri dari 4 jenis. Yang pertama, tidak mengatasi ketidakefisienan metode NRZ. Yang kedua, tiap elemen sinyal hanya menggambarkan 1 bit. Yang ketiga, setiap 3 level sistem dapat menggambarkan log 23 sama dengan 1,58 bit. Dan yang keempat, memungkinkan lebih dari 3 dB kekuatan sinyal yang kemungkinan sama dalam tiap bit yang error. Adapun gambar untuk bipolar AMI dan pseudo ternary antara lain. Yang ketiga ada biphase. Dalam biphase ini terdiri dari dua teknik. Yang pertama ada Manchester. Dalam teknik Manchester ini, transisi terjadi di tengah pada setiap periode bit. Perpindahan transisi sebagai clock data rendah ke tinggi menggambarkan 1 dan tinggi ke rendah menggambarkan 0. Dapat dilihat pada gambar di samping kanan. Dan yang kedua ada teknik differential Manchester. Dalam teknik differential Manchester ini, transisi pertengahan bit hanya digunakan untuk clocking. Transisi kemudian saat periode bit menggambarkan 0, tidak ada transisi bit yang dimulai ketika periode bit dalam keadaan menggambarkan 0. Dan yang terakhir, menggunakan differential encoding. Dapat dilihat pada gambar di samping kanan. Dalam differential Manchester ini terdapat kelebihan dan kekurangan.
Untuk kelebihannya sinkronisasi dan tidak ada komponen DC. Yang ketiga, deteksi terhadap error karena ketidakadaan transisi yang diharapkan. Untuk kekurangannya, memakai bandwidth yang lebih besar daripada multi-level binary. Yang keempat ada teknik scrambling. Teknik scrambling ini merupakan serangkaian level tegangan yang tetap pada line diganti dengan serangkaian persis yang akan melengkapi transisi yang cukup untuk clock receiver mempertahankan sinkronisasi. Nah, untuk scrambling ini terdiri rangkaian pengisian atau disebut dengan filling. Untuk melakukan filling harus cukup menghasilkan transisi yang sinkronisasinya harus dapat dilakukan secara oleh receiver dan digantikan dengan yang asli dan memiliki panjang yang sama dengan sinyal yang asli. Syarat untuk filling antara lain tidak memiliki komponen DC, tidak ada rangkaian panjang pada saluran sinyal level 0, tidak ada penurunan pada percepatan data, dan yang terakhir memiliki kemampuan mendeteksi error. Yang kelima ada B8ZS. Dalam B8ZS ini terdiri dari skema pengkodean yang didasarkan pada teknik bipolar AMI. Yang kedua, teknik yang memaksa dua kode pelanggan pada kode AMI. Yang ketiga, receiver mendeteksi dan menerjemahkan seperti octet pada setiap semua zero. Dan yang keempat, memiliki beberapa aturan yang digunakan untuk mengatasi hilangnya sinkronisasi pada teknik bipolar AMI karena adanya string 0 yang sangat panjang. Dan yang kelima ada HDB3. Dalam HDB3 ini terdiri dari kepadatan tinggi bipolar 3 yaitu 0. Yang kedua didasarkan pada bipolar AMI. Yang ketiga, string pada 40 digantikan dengan 1, 2 dan 1 atau 2 pulsa. Berikut ini merupakan skema dari bipolar AMI, B8ZS dan HDB3. Dapat dilihat pada gambar berikut. Nah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan mengenai skema encoding atau signal encoding. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Akhir kata, nunu wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you di next tugas video selanjutnya.